Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang dapat menimpakan rahmat dan karunia-Nya untuk dapat menyampaikan seminar proposal pada pagi hari ini. Salawat iringan salam tidak lupanya kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata permatan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar Bapak Prof. Dr. Damra MPD dan Bapak Oyatra Utama Warda MPD. Sebelum masuk ke judul materi saya pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zikri Jinarbi dengan NIM 2308405. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu pengembangan model pembelajaran kesehatan reproduksi dan gizi seimbang melalui pendekatan permainan game approach dalam mata pelajaran PJOK untuk siswa SMP. Next. Yang dimana pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, yaitu periode krusial dalam perkembangan remaja ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat, termasuk kematangan seksual dan peningkatan kebutuhan nutrisi. Sayangnya, pemahaman siswa SMP terhadap kesehatan reproduksi seringkali minim dan rentan terhadap informasi yang salah. Sementara pengetahuan tentang gizi seimbang belum terinternalisasi, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti anemia, obesitas, dan kekurangan energi kronis. Selain itu, integritas pendekatan permainan dalam mata pelajaran PJOK tidak hanya mendukung aspek pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan karakter dan sikap positif siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri. Next. Identitas masalah. Yang pertama itu rendahnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran kesehatan reproduksi dan gizi seimbang di SMP. Yang kedua yaitu kurangnya model pembelajaran inovatif yang spesifik untuk materi kesehatan di mata pelajaran PJOK. Dan yang ketiga yaitu dibutuhkannya media atau pendekatan yang dapat menurunkan kecanggungan siswa dan guru dalam membahas topik kesehatan reproduksi. Next. Batasan masalah. Yang pertama itu penelitian ini berfokus pada pengembangan model pembelajaran, bukan sekedar media yang mencakup rancangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua itu materi yang dikembangkan dibatasi pada konsep dasar kesehatan reproduksi, misalnya pubertas dan kebersihan, dan prinsip gizi seimbang sesuai kurikulum SMP. Yang ketiga, model menggunakan pendekatan permainan games approach yang diintegrasikan dalam materi kesehatan pada mata pelajaran PJOK. Yang keempat, subjek uji coba terbatas pada siswa tertentu, siswa kelas tertentu di SMP yang telah ditentukan. Next. Perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana validitas, kesesuaian atau kelayakan model pembelajaran kesehatan reproduksi dan gizi seimbang melalui pendekatan permainan dalam mata pelajaran PJOK untuk siswa SMP. Yang kedua, bagaimana efektivitas, dampak terhadap hasil belajar atau pemahaman siswa
dalam model pembelajaran kesehatan reproduksi dan gizi seimbang melalui pendekatan permainan dalam mata pelajaran PJOK untuk siswa SMP. Dan yang ketiga, bagaimana kepraktisan kemudahan implementasi oleh guru dan siswa dalam model pembelajaran kesehatan pembelajaran reproduksi dan gizi seimbang melalui pendekatan permainan dalam mata pelajaran PJOK untuk siswa SMP. Next, tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan model pembelajaran kesehatan reproduksi dan gizi seimbang melalui pendekatan permainan yang valid untuk siswa SMP. Yang kedua, menganalisis efektivitas model pembelajaran yang dikembangkan terhadap peningkatan pemahaman siswa. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepraktisan model pembelajaran yang dikembangkan dalam konteks pembelajaran PJOK di SMP. Next, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa, mendorong pengalaman belajar yang menyenangkan, meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan gizi seimbang. Yang kedua, bagi guru PJOK, menyediakan alternatif model pembelajaran inovatif yang mudah diterapkan untuk materi kesehatan. Yang ketiga, bagi sekolah, mendukung upaya pendekatan mutu pendidikan kesehatan di sekolah. Next, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, langsung teori, yang dimana kesehatan reproduksi dan gizi seimbang untuk siswa SMP. A. Definisi dan urgensi kesehatan reproduksi di masa remaja atau pubertas, di mana keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. B. Definisi dan panduan gizi seimbang bagi remaja. Remaja membutuhkan variasi makanan untuk memastikan semua zat gizi karbohidrat seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dapat terpenuhi dalam tubuh mereka. Next, B. Pendekatan permainan James Approach. Yang pertama, definisi dan sikap prinsip dasar James Approach seperti sebuah model atau strategi pembelajaran yang menempatkan permainan baik yang bersifat olahraga, simulasi, maupun permainan edukatif sebagai inti dan konteks utama dalam proses belajar. Yang kedua, kelebihan James Approach dalam pembelajaran afektif dan kognitif, terutama untuk topik sensitif. Yang pertama itu itu mengurangi kecanggungan, yang dimana berarti mengurangi rasa takut, gugup, atau malu dalam situasi tertentu sehingga kita merasa lebih nyaman dan percaya diri saat bermain. Yang kedua itu meningkatkan partisipasi dan motivasi. Yang dimana partisipasi artinya membuat seseorang lebih aktif dan berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan, diskusi, atau proses dalam permainan. Motivasi artinya menumbuhkan semangat, keinginan, dan mendorong dari dalam diri seseorang agar mereka lebih bersemangat dan berusaha keras dalam melakukan permainan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Mengembangkan keterampilan sosial berarti meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengembangkan hubungan baik. Mengembangkan empati berarti meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan melihat perasaan orang lain. Next, 2. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian pertama yang saya ambil itu pengembangan model pembelajaran pendidikan jasmani berbasis game education and facilitation
untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja oleh Riki Festiawan tahun 2022. Pada penelitian kedua itu pengembangan model pembelajaran PJOK melalui program cyber untuk meningkatkan kebugaran jasmani berkarakter sportivitas. Contohnya pada pengembangan Darmawan tahun 2021. Next, bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu metode dan model pengembangan. Penelitian dan pengembangan terdiri dari research and development atau R&D. Menurut Sugiono, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifisannya. Pada pendekatan kuantitatif, pada pendekatan Sugiono terbagi dua, itu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang dimana pada pendekatan kualitatif digunakan untuk mengukur, mengarah, dan mengukur pengaruh dan hasil yang dapat diukur secara statistik, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang proses, pengalaman, dan persepsi penggunaan terhadap produk yang dikembangkan. Menurut Moleong pada tahun 2014 menyatakan bahwa menamakan bahwa pendekatan kuantitatif dalam penelitian pengembangan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan produk melalui data yang bersifat numerik seperti skor tes dan hasil observasi yang dapat dianalisis statik. Sementara pada pendekatan kualitatif itu digunakan untuk memahami aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti respon dan persepsi peserta didik terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Next, 2. Prosedur pengembangan. Yang pertama itu analisis. Itu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait pemahaman siswa SMP mengenai kesehatan reproduksi dan gizi seimbang. Menganalisis karakter siswa, kondisi lingkungan belajar, serta media dan sumber belajar yang tersedia, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui model pembelajaran ini. Yang kedua, perencanaan, yaitu merancang model pembelajaran yang mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang dengan pendekatan permainan, menyusun materi, langkah-langkah permainan dan aturan yang menarik serta sesuai usia siswa, menyusun instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Pengembangan, yang dimana kita mengembangkan media, alat peraga, dan sumber belajar yang mendukung permainan yang dirancang. Menguji coba model permainan secara terbatas untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan, mempersiapkan panduan dan instruksi lengkap bagi guru dan siswa. Yang keempat itu implementasi, di mana kita melaksanakan pembelajaran dengan model permainan yang telah dirancang di kelas, melibatkan siswa secara aktif melalui permainan yang menyenangkan dan edukatif, melakukan pengamatan dan pencatatan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini kelima itu evaluasi, di mana kita mengevaluasi penilaian keberhasilan penerapan model pembelajaran melalui observasi, tes, dan penilaian portofolio, mengumpulkan feedback dan dari siswa dan guru mengenai keefektifan dan kesesuaian
model permainan, melakukan revisi dan penyempurnaan model berdasarkan hasil evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. 3. Instrumen penelitian. Yang pertama itu untuk validasi. Angket atau lembar validasi model pembelajaran diisi oleh validator. Artinya diisi oleh validator, misalnya ahli pendidikan, ahli kesehatan, dan pakar menteri. Tujuannya untuk menilai kesesuaian, kevaliditan, dan kelayakan model pembelajaran yang dikembangkan. Yang kedua, untuk kepraktisan, itu angket respon guru dan siswa untuk mengukur kemudahan dan daya tarik model. Artinya diisi oleh guru yang mengimplementasikan model dan oleh siswa yang diikuti proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur kemudahan penggunaan daya tarik dari model pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, untuk efektivitas, itu tes belajar atau tes pemahaman dilakukan sebelum pretest dan sesudah post-test proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap materi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang. Next, teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama itu sumber data kualitatif, yang dimana itu lembar validasi terbuka atau komentar. Itu poin-poin kekurangan dan kelebihan model secara kualitatif, misalnya saran perbaikan sintaks permainan sesuai bahasa sensitif atau penambahan media gizi. Yang kedua, lembar observasi dan catatan lapangan, berisi deskripsi situasi kelas yang tidak tercakup dalam angket, misalnya kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan, perilaku yang menunjukkan kecanggungan, atau bagian materi yang paling diminati. Next. 2. Sumber data kualitatif. Yang pertama itu data validitas atau kelayakan teoritis, terdiri dari 3. Yang pertama itu validitas isi. 2. Sumber data kualitatif. Yang pertama itu data validitas atau kelayakan teoritis. Nah, data validitas itu menilai sejauh mana dasar teori dan konsep yang digunakan dalam pengembangan model pembelajaran. Data validitas terbagi 3, itu adalah validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas media. Ya, kita akan membahas validitas isi, yang dimana itu menilai kecocokan dan keakuratan isi materi yang disajikan dalam model pembelajaran. Validitas konstruk atau media atau sintaks, itu menilai apakah media model pembelajaran yang benar-benar dikembangkan mencerminkan konsep dan prinsip yang diinginkan. Yang ketiga, fasilitas media atau permainan, itu menilai apakah media permainan yang digunakan sesuai, menarik, dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, data kuantitatif kepraktisan, yaitu terbagi 2. Pada respon guru, data mengukur sejauh mana guru merasa bahwa model pembelajaran yang dikembangkan mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, respon siswa, yaitu data kuantitatif keterlaksanaan dari respon siswa menunjukkan tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti dan menerapkan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, data kuantitatif efektivitas. Yang terbagi 2, itu pengetahuan kognitif dan guru, itu pretest,
yang dimana siswa diberikan serangkaian soal sebelum materi pembelajaran disampaikan, atau modul pembelajaran games approach diterapkan. Yang kedua, penggunaan cognitive process, itu setelah seluruh sesi pembelajaran menggunakan media games approach selesai, maka siswa diberikan kembali tes yang setara dengan pretest. Next. Mungkin sekian dari pemaparan seminar proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.